Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sintesis protein. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Liftia Arika. Nama saya Cynthia Barita. Nama saya Kaira Eki. Nama saya Johanna Laura Gokasi. Kami akan menjelaskan mengenai sintesis protein. Nah, sebelumnya apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan DNA dan juga RNA. RNA sendiri adalah materi genetik yang nitrogen dan juga urasil. Secara sederhana, sintesis protein ini terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan juga translasi. Apa sih itu transkripsi? Sesuai dengan namanya, transkrip dapat diketahui bahwa proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Kenapa harus disalin? Jadi, DNA ini terletak di nukleus, sedangkan proses pembentukan protein berlangsung di ribosom yang letaknya di sitoplasma. DNA tidak dapat bergerak sendiri menuju ke ribosom, sehingga dibutuhkan fasilitator, yaitu RNA polimerase, untuk datang ke DNA, membuat cetakannya, dan menyuruh pergi ke ribosom. Nah, tahapan proses transkripsi ini uh, ada tiga tahap. Yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi itu terjadi di dalam nukleus. RNA polimerase akan memisahkan untayan DNA menjadi dua dengan cara bergerak dari terminator ke promotor. Ketika RNA polimerase sampai di promotor, maka proses ini bisa disebut sebagai inisiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kaira Eki. Selanjutnya, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju terminator dan akan membentuk mRNA. Proses ini dinamakan elongasi. Ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi selesai. Terminasi adalah proses akhir dari transkripsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Johanna. Setelah proses transkripsi selesai, maka mRNA akan pergi ke ribosom untuk menerjemahkan kodon-kodon dari mRNA. Proses penerjemahan inilah yang disebut translasi. Proses translasi terbagi menjadi tiga, yakni inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, rRNA akan membaca kodon pertama mRNA. Kodon ini adalah AUG atau adenin guanin. Proses elongasi. rRNA akan menerjemahkan kodon mRNA menjadi asam amino. Lalu asam amino tersebut akan digabungkan oleh tRNA untuk disusun menjadi protein. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Liftia. Jadi, proses translasi akan berhenti di proses terminasi ini, yaitu pada proses terminasi ini akan berhenti ketika satu kodon stop mRNA, yaitu UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Karena polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom hingga menjadi pelepasan subunit ribosom, yaitu subunit besar dan subunit kecil, maka protein yang sudah disintesis akan mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dapat dipecah menjadi beberapa polipeptida. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih.